Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Berjumpa kembali bersama saya di sini Ibu Adi Darmawan, calon Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022 dari Kabupaten Tabanan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi hasil pembelajaran dari modul 1.4 di mana akhir dari pembelajaran modul 1. Dalam pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan fasilitator yaitu Ibu Ayu Sukmayani dan pengajar praktek Ibu Luh Putu Mutiara Rusita Adi. Pada kesimpulan di modul 1.4 ini, saya sebagai guru di SD Negeri 1 Pandak Bandung mengajar kelas 5. Dengan ikut program guru penggerak ini, saya lebih mendalami peran saya sebagai seorang pendidik, di mana banyak hal yang bisa saya terapkan untuk perubahan yang lebih baik di sekolah saya, tempat saya mengajar. Mulai dari pembelajaran modul 1.1, filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas saya sebagai guru itu hanyalah menuntun siswa tersebut untuk mencapai atau menebalkan potensi yang dimilikinya. Siswa sudah membawa kodratnya sejak lahir, seperti halnya ibarat kertas yang sudah tercoret, sudah ada garis-garis, tinggal kita menebalkan yang positif sehingga yang negatif menjadi buram atau tersamarkan. Kemudian saya juga harus memberikan pembelajaran di mana harus menerima segala jenis perubahan tanpa harus meninggalkan warisan atau budaya leluhur yang menyesuaikan dengan kodrat alam tempat saya mengajar, tentunya juga tidak lepas dari kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian di pembelajaran modul 1.2 saya lebih mengetahui nilai-nilai apa saja yang harus ada dalam diri saya. Kemudian yang sebelumnya ada saya tingkatkan kembali, kembangkan. Kemudian saya juga harus mendalami peran saya sebagai seorang guru penggerak beserta tugas-tugas yang akan ditempuh untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Kemudian di modul 1.3 saya belajar tentang bagaimana merancang visi untuk ke depan menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai dari sekolah tempat saya mengajar. Dengan bantuan inquiry apresiatif yaitu Bagja, saya mengetahui potensi yang dimiliki oleh sekolah saya yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada tujuan luhur yaitu menciptakan siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila sehingga menciptakan generasi emas yang maju, bahagia, dan berbudaya di masa depan. Modul 1.1, 1.2, dan 1.3 saling terkait, dan di modul 1.4 akan lebih mudah untuk menerapkan budaya positif di sekolah, di mana guru sudah belajar berpihak kepada siswa, guru mendalami nilai dan perannya sebagai guru yang baik, dan selanjutnya terbentuknya sebuah visi yang berbasis kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, dan seadanya sebuah kesepakatan untuk menerapkan disiplin positif sehingga pembelajaran akan menjadi lebih berjalan dengan baik dan siswa merasa nyaman dan tujuan pembelajaran pun akan terwujud. Dalam modul 1.4 ini banyak pembelajaran yang saya peroleh dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif, di mana disiplin tersebut merupakan seseorang yang memiliki disiplin diri. Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum menerapkan budaya positif di sekolah, sebagai guru, kita harus lebih memahami apa motivasi perilaku seorang manusia. Di mana di sini ada 3 perilaku motivasi yang ada dalam diri manusia, yaitu yang pertama, manusia cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, manusia berperilaku cenderung ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, manusia berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, setelah mengetahui 3 motivasi perilaku manusia, kemudian ada juga 3 cara untuk mengontrol perilaku tersebut untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama itu adalah menerapkan hukuman, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid ataupun murid untuk jangka panjang. Namun si korban dari pelanggaran itu mendapatkan keadilan.
Kemudian murid yang melakukan pelanggaran ini akan merasa tersakiti, dan itu pun kurang baik untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi, di mana konsekuensi adalah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati, di mana sesuatu yang harus terjadi akan ada selalu akibatnya. Kemudian murid si pelaku tetap tidak nyaman untuk namun dalam waktu jangka pendek. Namun si korban tidak mendapatkan keadilan atau terabaikan. Kemudian murid tetap merasa tidak nyaman karena melakukan sebuah konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya. Yang terakhir adalah cara yang terbaik, yaitu adalah restitusi, di mana restitusi merupakan pilihan. Si pelaku kita tanyakan, kamu menjadi orang seperti apa? Kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, jadi dia tidak merasa gagal, namun tetap memperbaiki tingkah lakunya dari dalam. Kemudian si korban juga mendapatkan ganti apapun yang pelanggaran yang disebabkan oleh si pelaku, si korban akan mendapatkan ganti rugi dari si pelaku. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan untuk kedepannya, karena dia sudah menyadari bahwa tindakannya itu salah, kita sadarkan sehingga kedepannya dia akan bisa berbuat lebih baik atau sesuai dengan peraturan. Saya juga belajar bahwa pemberian sebuah penghargaan itu kadang tidak tepat atau ada yang tidak baik. Sebelumnya saya berpikir tentang pemberian penghargaan itu akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, mengapresiasi apa yang sudah dicapai. Namun ada pembelajaran dalam modul 1.4 ini yang berjudul dihukum oleh penghargaan. Nah, awalnya saya tidak kurang setuju dengan judul ini, namun setelah saya pahami dan baca, ternyata memang benar penghargaan tidak selalu baik untuk diterapkan kepada murid, di mana penghargaan hanya bersifat jangka pendek. Namun jika diteruskan berulang-ulang, maka motivasi siswa itu berubah, jadi berorientasi pada penghargaan. Dalam pembelajaran modul 1.4 ini, saya belajar tentang bagaimana menyusun sebuah keyakinan kelas, di mana pentingnya sebuah keyakinan kelas sebagai fondasi arah tujuan sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah, dan tentunya menerapkan budaya positif di sekolah, di mana sebuah keyakinan kelas akan dirancang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara guru dan murid sesuai dengan kekuatan dan potensi yang ada di kelas tersebut. Setidaknya keyakinan kelas bersifat dirancang dengan kata-kata positif, tidak terlalu panjang, mudah diingat, dan tentunya ditempel atau ditempatkan di mudah dibaca sehingga bisa diterapkan oleh semua murid di sekolah. 5 kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah tentunya bertahan hidup, itu sudah pasti. Namun yang sisanya keempat ini yang bisa kita kontrol. Yang pertama itu adalah manusia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya atau manusia lain. Kemudian manusia ingin mendapatkan sebuah kekuasaan, dan selanjutnya mendapatkan sebuah kesenangan dan mendapatkan sebuah kebebasan. Kemudian sebelum menerapkan segitiga restitusi, kita juga harus bisa menempatkan posisi kontrol seorang guru di hadapan murid dalam menghadapi sebuah permasalahan yang diciptakan oleh murid atau dilakukan oleh murid. Yang pertama itu adalah penghukum, di mana kita akan memberikan dia hukuman fisik ataupun hukuman verbal yang menyebabkan siswa itu akan merasa gagal, merasa takut untuk sekolah untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya pembuat merasa bersalah. Jadi sebagai guru kita biasanya memposisikan diri sebagai korban, lebih bersuara lembut, kemudian menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan menyesali perbuatannya, sehingga kedepannya juga dia akan merasa gagal, merasa takut, bahkan takut untuk datang ke sekolah karena menyesali dan bahwa dirinya itu adalah seorang yang gagal. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, di mana kita sebagai guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk memperbaiki
memperbaiki sifat murid dengan cara membujuk atau persuasi. Selanjutnya itu adalah peran kontrol sebagai pemantau, di mana pemantau di sini artinya guru selalu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, di mana posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan yang telah disepakati atau aturan-aturan yang berlaku di sekolah beserta konsekuensinya. Ketika ada murid yang melanggar, kita akan membacakan peraturannya dan tentu menyuruhnya untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan sesuai dengan konsekuensi pelanggarannya. Dan terakhir itu adalah yang paling baik, yaitu adalah peran guru sebagai manajer, di mana bersama-sama murid kita mencari jalan keluar pemecahan masalahnya dan memberikan hak penuh untuk murid untuk menyelesaikan masalahnya dan solusi dari dalam dirinya, sehingga mereka sadar dengan sendiri dengan motivasi intrinsik dalam dirinya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada dorongan dari orang lain, murni kesadaran dalam diri. Kemudian pembelajaran yang terakhir di modul 1.4 ini yaitu tentang segitiga restitusi, di mana sebagai seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dialami oleh murid demi mendapatkan kebutuhan dasar yang sudah dipelajari sebelumnya, tanpa harus sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Jadi ini sebagai manajer untuk menciptakan atau mencari solusi yang terbaik, di mana yang pertama ketika murid itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, bahwa kesalahan yang dia perbuat itu juga pernah dialami oleh orang lain atau bahkan guru itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, dan kita buat mereka sadar bahwa tindakannya itu memang tidak sesuai dengan aturan, dan tentunya dia juga punya alasan untuk melakukan itu. Nah, kita berikan saran atau solusi yang terbaik, bahwa ada tindakan yang lain yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan yang ada pada dirinya, bahwa bagaimana keyakinan kelas atau peraturan di sekolah, apakah perbuatannya itu melanggar atau tidak. Kemudian selanjutnya, kamu akan menjadi orang seperti apa, bagaimana solusi yang kamu ingin lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Setelah mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, perubahan yang terjadi pada diri saya itu adalah cara pandang saya untuk menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, di mana sebelumnya saya kadang bertindak sebagai penghukum, kadang juga pembuat rasa bersalah. Di sini saya merasa disadarkan bahwa tindakan itu kurang baik untuk diterapkan, dan ada perubahan yang baik yang saya bisa dapatkan dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah yaitu melakukan pendekatan kepada murid, memberikan contoh teladan pada siswa bagaimana berperilaku yang baik atau disiplin yang baik di sekolah. Perasaan saya ketika menerapkan budaya positif tersebut, saya merasa puas, merasa senang, dan merasa bangga bisa merubah perilaku murid dari awalnya dia melanggar atau tidak mengerti tentang perilaku yang positif itu menjadi lebih terarah dan menuntun mereka menjadi perilaku yang baik, dari membuang sampah ya pada tempatnya, tertib di kelas, dan tidak mengejek teman atau mengganggu teman yang lain. Peran kontrol saya yang paling sering saya terapkan di sekolah itu adalah sebagai teman, di mana kadang saya meminta tolong kepada anak-anak, membujuk mereka untuk tidak melakukan pelanggaran, kemudian mengajak mereka bersama-sama menjaga nama baik sekolah dengan cara santai. Sebelumnya, dalam menghadapi siswa yang bermasalah, saya melakukan segitiga restitusi namun tidak sempurna. Ada satu tahapan yang saya lewatkan, yaitu menstabilkan identitas, sehingga siswa merasa takut, merasa panik dan grogi saat saya menghadapi siswa. Yaitu yang pertama itu, saya langsung memvalidasi tindakan yang salah, di mana saya menanyakan alasan melakukan perbuatan itu. Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan bahwa dia melanggar peraturan sekolah dan tentunya melakukan konsekuensinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari atau diproses untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nah, segitiga restitusi, apakah langkah selanjutnya apabila siswa itu tetap melakukan pelanggaran itu? Apakah terus segitiga restitusi itu berulang atau seperti apa? Mungkin itu yang mungkin ada pertanyaan untuk saya bagi semua yang bisa kita diskusi. Baiklah, itu tadi koneksi antar materi dari saya, Ibu Tu Adi Darmawan, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dari Kabupaten Tabanan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan penyebutan kata. Di sini saya akan terus belajar untuk meningkatkan potensi atau peran saya sebagai guru penggerak tentunya, mampu tergerak, bergerak dan menggerakkan, baik berubah siswa menerapkan budaya positif di sekolah dan menggerakkan guru untuk membuat perubahan yang lebih baik ke depannya sesuai dengan visi yang dibuat. Baiklah, sekian dari saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak.